Shalom jemaat Tuhan, kita kembali mau belajar firman Tuhan dalam topik Conversation with God. Kita coba mengkritisi buku ini yang sudah menjadi bestseller bagi sebagian orang di dunia ini. Sekarang kita mau pelajari akan apa yang benar, apa yang keliru dari bagian ini. Lalu sekalian mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu dan sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, Tuhan bimbing kami dengan roh kebenaran. Bicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Conversation with God. Sekalian, iblis itu mempengaruhi pikiran manusia. Kita harus ingat baik-baik bahwa iblis itu berusaha mempengaruhi akan pikiran manusia. Ya, Kejadian 3 ayat 6a dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, iblis berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan dengan menawarkan hal-hal yang separuh atau mirip benar. Yang separuh benar berarti tidak benar. Yang mirip benar juga tidak benar. Ya, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus adalah Sang Aletheia yang sungguh-sungguh, yang murni benar. Ya. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Aletheia, yang benar itu Aletheia, yang murni benar, bukannya mirip benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, nah iblis berusaha menipu manusia dengan meniru kebenaran. Kebenaran dicoba oleh iblis untuk ditiru. Mengganti yang murni kebenaran dengan yang mirip benar atau setengah benar. Itu misi iblis. Mengganti yang murni benar dengan yang mirip benar atau yang setengah benar. Nah, 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 18. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang pun iblis berusaha menyamarkannya, ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudah mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini Rasul Paulus sudah memberitahukan, hati-hati dengan penyamaran iblis itu, penyamaran iblis. Nah, selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi sebagai manusia ingin mencari guru-guru yang bisa memuaskan keinginan telinga mereka, ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka sudah benci, sudah tidak suka dengan kebenaran, tapi mereka cari adalah dongeng, ya, dongeng. Oke, nah, Neil Donald Walsh namanya, Neil Donald Walsh, lahir tanggal 10 September 1943 di Milwaukee, Wisconsin, USA, Amerika, ya. Lahir 10 September 1943. Ini orangnya dengan istri yang keberapa ini, ya? Tapi kayaknya jauh beda usianya, ya. Nah, etnisnya adalah seorang Ukrainian Amerika, jadi gabungan Ukraina dengan Amerika, ya. Dia seorang aktor, seorang penulis film dan penceramah. Ya. Nah, istrinya bernama M. Claire yang masih mendampingi dia. Padahal ini sudah istri yang keberapa, ya. Saya tidak tahu persis, ya. Nah, Walsh menulis serial buku Conversation with God, ya. Buku 1 sampai 3, Friendship with God, Communion with God, The New Revelation, Conversation with God for Teens, ya. Kalau dia menyebut God itu belum tentu sama dengan God yang dipercaya oleh orang Kristen, ya. Nah, Tomorrow's God, Home with God in a Life That Never Ends. Itu kira-kira buku yang ditulis, dan saya pikir mungkin sudah tambah lagi beberapa buku lain kali, ya. Nah, Walsh dibesarkan dalam keluarga yang beragama Roma Katolik yang mendorongnya untuk mencari kebenaran rohani, ya.
Nah, secara informal, nggak resmi, ia belajar perbandingan teologi selama bertahun-tahun. Nah, nggak ada yang bimbing ya, informal, nggak resmi. Ya. Nah, latar belakang hidup Walls sebelum ia menuliskan buku ini. Nah, supaya kita tahu sedikit latar belakang hidup Walls sebelum dia menulis buku ini. Ya. Ia 4 kali menikah dan cerai. Ya. Oke. Sebelum menulis serial Conversation with God, percakapan dengan Allah, Walls pernah bekerja sebagai direktur program di suatu stasiun radio, sebagai editor koran, bekerja di bidang pemasaran dan hubungan publik. Ya. Pada awal tahun 1990-an, ia mengalami beberapa tantangan hidup yang berat. Tahun 1990-an, tantangan hidup yang berat. Api yang menghanguskan hartanya, keretakan pernikahannya, kecelakaan mobil yang mematahkan lehernya. Itu tragedi-tragedi yang dia alami ya tahun 1990-an itu. Nah, ketika sembuh, dia tinggal sendiri dan tidak bekerja. Wah, tinggal sendiri, istrinya sudah tinggalkan dia sudah bercerai ya. Dia tinggal sendiri dan tidak bekerja. Ia terpaksa tinggal di bawah tenda di Jackson Hot Springs ya, di luar Ashland, Oregon, menjadi pemulung dan mengolah kembali kaleng-kaleng aluminium untuk bisa makan. Ya, jadi itulah ya, yang terjadi dalam hidupnya, ya latar belakangnya. Nah, pada waktu itu ia berpikir kehidupannya akan berakhir. Suatu pengalaman hidup yang sangat menyedihkan pada waktu itu. Nah, pada tahun 1992, ketika merasa hidupnya gagal, dalam kondisi putus asa yang dalam, pada tengah malam itu, Walls bangun dan menulis pertanyaan yang dengan nada marah yang ditujukan kepada Allah. Katanya, "What does it take to make life work?" Ya, apa yang harus dikerjakan untuk bisa membuat hidup ini terus? Ya, what does it take to make life work? Ya. Kemudian, setelah selesai menuliskan pertanyaan tersebut, Walls mengklaim ia mendengar suara yang hangat dan penuh kasih yang memberinya jawaban terhadap banyak pertanyaan lainnya. Itu klaim dia, ia mendengar suara yang hangat dan penuh kasih katanya. Itu pendengaran dia ya. Walls mengklaim Allah lah yang mendiktekan respon tersebut kepadanya. Itu klaimnya dia. Allah lah yang mendiktekan respon tersebut kepadanya. Ya. Dia menggunakan penanya untuk menuliskan kata-kata seperti yang didiktekan kepadanya. Katanya gitu ya. Seperti kata-kata yang didiktekan oleh Allah. Dia tinggal gunakan penanya ya. Oke. Walls bersikeras mengklaim bisa mendengar Allah berbicara kepadanya. Seperti Allah berdiri di sebelahnya. Ini klaimnya dia. Ya. Menurut Walls, buku-bukunya diinspirasi oleh Allah dan dapat menolong orang untuk berhubungan dengan Allah secara perspektif modern. Ya. Tanggapan, nah ini, hati-hati dengan sebagian orang yang sering mengklaim, tadi Tuhan bicara kepada saya, tadi Tuhan bicara kepada saya, atau kemarin Tuhan bicara kepada saya. Hati-hati. Hati-hati dengan sebagian orang yang sering mengklaim demikian. Demikian dengan Walls. Ya. Demikian juga dengan klaim dari Walls ini. Ya, buku Conversation with God menjadi bestseller. Waduh. Jadi kalau hati-hati ya, buku yang bestseller belum tentu baik, belum tentu benar. Kenapa bestseller? Karena memenuhi selera sebagian orang. Ya, makanya disebut bestseller. Ya. Ini buku ini telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa dan dijual lebih dari 30 negara. Ya. Conversation with God. Tanggapan, buku yang bestseller tidak identik bahwa buku itu baik mutunya dan benar ajarannya. Namun menyatakan buku itu sesuai dengan selera pasar saja. Market oriented, ya, market oriented. Nah, don't judge a book by its cover katanya. Jangan menilai satu buku dari covernya, ya. Ya. Judulnya begitu menarik, Conversation with God, percakapan dengan Allah. Dan Conversations with God for Teens, ya,
percakapan dengan Allah untuk kaum remaja. Nah, cuma masalahnya God seperti apa? Allah seperti apa yang diklaim? Allah seperti apa? Ya. God menurut pemahaman Walls sendiri, ya, bukan God menurut Alkitab. Ya. Oke, biasanya buku-bukunya dipajang di toko-toko buku corner, yaitu metafisik atau kerohanian. Dalam pojok-pojok yang temanya adalah metafisik atau kerohanian, itu buku-buku Walls dipajang di situ. Formatnya tanya jawab antara Walls dengan Allah, dalam tanda kutip ya. Yang berisi ratusan topik, misalnya dosa, tentang seks, keselamatan, dan lain-lain. Ya. Ya. Namun jelas Allah dalam tanda kutip yang berbicara kepada Walls bukanlah Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab. Ini kita perlu pahami. Allah yang berbicara dalam tanda kutip ya, Allahnya A kecil lah ya. Yang berbicara kepada Walls bukanlah Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab. Itu beda ya. Ya. Nah sekarang kita lihat lebih teliti tentang percakapan Walls dengan Allah. Pertanyaan, Walls kepada Allah, Walls tanya, siapakah engkau? Lalu Allah dalam tanda kutip menjawab, aku ini segalanya. Maksudku tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bukan aku. Waduh. Tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bukan aku. Aku ini segalanya. Dari kalimat ini kita bisa menafsirkan kepercayaan Walls itu seperti apa? Ya, tanggapan ini adalah panteisme. Kepercayaan yang berkata semua adalah Allah. Panteisme. Semua adalah Allah. Ini pasti nggak sesuai dengan Alkitab ini. Allah pencipta semuanya, tapi semua bukan Allah. Allah itu creator. Yang lainnya adalah creation, ya ciptaan Allah. Ya. Segala sesuatu baik tumbuh-tumbuhan, siput, buku, manusia mengambil bagian dalam satu esensi ilahi. Waduh, repot ya, karena semuanya adalah Allah. Jika semua adalah satu, maka hanya ada satu keberadaan, yakni yang esa, yang tidak memiliki kepribadian, tapi melampaui kepribadian. Ya, jadi Allah dalam tanda kutip itu melampaui kepribadian, dan dia tidak memiliki kepribadian. Kalau kita orang Kristen percaya pada Allah yang berpribadi tiga. Pribadi pertama Allah Bapa, Allah pribadi kedua Allah Anak, pribadi ketiga Allah Roh Kudus. Itu bedanya ya. Walls menyebutnya entity, kesatuan yang lahir, sesuatu yang sungguh ada, itu entity itu. Sesuatu kesatuan yang lahir, sesuatu yang sungguh ada. Ya. Alkitab berkata semua bukanlah Allah, ini penting sekali. Kita nggak boleh menyamakan ciptaan dengan sang pencipta. Ya. Oke. Ada jarak antara Allah dengan ciptaannya. Ya. Allah adalah pencipta yang transenden, yang melampaui, yang di atas segalanya. Ya. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, itu Pengkhotbah 5:1. Transendensinya dari Allah ini ya. Allah ada di surga, engkau di bumi. Ya. Oke. Lalu ajaran kedua. Walls berkata, enggak ada orang yang jahat, enggak ada orang yang jahat. Itu kata Walls. Allah versi Walls berkata, enggak ada orang yang jahat dan tidak ada hal-hal yang tidak baik. Wah, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Yang ada hanyalah penilaian kalian yang kalian sebut sebagai jahat atau tidak baik. Itu penilaianmu aja yang menyebut itu jahat atau tidak baik. Tapi sebenarnya nggak ada orang jahat, nggak ada hal-hal yang tidak baik. Kata Walls gitu. Ini bukan kata firman ya. Kita memiliki nilai-nilai yang berbeda dan pemahaman-pemahaman yang berbeda pula. Itu kata Walls. Kamu suka menghakimi sedangkan aku atau Allah tidak. Itu cuma ilusimu. Ya itu. Ya. Jadi itu pemahaman Walls yang berkata nggak ada orang yang jahat. Kalian terjebak oleh ilusi tentang menghakimi, diikuti ilusi tentang menyalahkan orang lain. Itu kata Walls.
Nah, dia lanjutkan. There is no truth except the truth that exists within you. Nggak ada kebenaran kecuali kebenaran yang hadir di dalam dirimu. Everything else is what someone is telling you. Yang lainnya adalah apa yang orang lain katakan kepada kamu. Ya, itu kata Walls. Nggak ada yang baik dan jahat, nggak ada yang benar dan salah. Bahkan Hitler sekalipun masuk surga, itu kata Walls. Ya. Oke, selanjutnya. Contoh, seorang perempuan muda bertanya kepada Walls, mengapa saya seorang lesbian? Mengapa saya seorang lesbian? Jawaban Walls, perempuan tersebut dilahirkan sebagai lesbi. Jadi karena pengaruh genetik seperti lahir dengan mata coklat, biru dan lain-lain, Walls menyuruh perempuan tersebut untuk pergi dan merayakan perbedaannya itu. Gak apa-apa lesbi, rayakan saja perbedaanmu itu. Ya, itu kata Walls. Oke, tanggapannya, ini adalah filsafat relativisme dan subjektivisme. Ini filsafatnya, bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Ini filsafat relativisme dan subjektivisme yang sudah disuarakan oleh iblis sejak zamannya Adam. Ya. Kejadian 35. Tetapi Allah mengetahui, itu kata iblis ya, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu dusta iblis ya, kepada Adam dan Hawa ya. Oke. Pandangan Walls pasti disenangi oleh para pelaku seks bebas dan yang menyimpang. Pasti disenangi. 2 Timotius 4 ayat 3, ingat. Sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Jadi sebagian orang bukan cari yang benar, tapi cari yang enak didengar oleh telinga mereka. Itu firman Tuhan sudah katakan demikian. Ya. Oke. Orang yang memegang teguh pendapatnya, tidak ada yang absolut, semua relatif. Nah ini. Ya. Nggak ada yang absolut, nggak ada yang absolut, semua relatif. Tanpa disadarinya, orang yang mengatakan demikian, sikap atau pendapatnya itu sendiri sudah dijadikannya absolut. Pendapatnya tentang nggak ada yang absolut, itu absolut bagi dia. Ya, ini satu hal yang terjadi ya. Dia berkata nggak ada absolut, nggak ada absolut. Tapi yang tanpa dia sadari, perkataannya nggak ada yang absolut, itu absolut bagi dia. Ya. Memang kehidupan manusia senantiasa membutuhkan hal yang absolut untuk menjadi pedoman hidup mereka, itu ya. Sebagian orang menjadikan lingkungan, sikon, filsafat hidup, agama ciptaan sendiri, tradisi nenek moyang, bahkan pendapatnya pribadi sebagai hal yang mutlak atau absolut untuk menjadi pedoman hidup mereka. Tapi itu betul. Ya. Sebagian orang menjadikan lingkungan, sikon, filsafat hidup, agama ciptaan sendiri, tradisi nenek moyang, bahkan pendapatnya pribadi sebagai hal yang mutlak atau absolut untuk jadi pedoman hidup mereka. Oke. Walls dan dalam tanda kutip Allahnya mengizinkan tindakan-tindakan yang jelas dianggap dosa oleh Alkitab. Alkitab menyatakan tindakan-tindakan tersebut jelas dosa, tapi diizinkan oleh Walls dan Allahnya itu. Ya. Misalnya seks di luar pernikahan itu dilarang oleh Alkitab, tapi Walls dan Allahnya itu dalam tanda kutip ya mengizinkan. Konsultasi dengan psychic itu dilarang oleh firman Tuhan jelas. Tapi diizinkan oleh Walls dan Allahnya dalam tanda kutip itu ya. Psychic itu dukun. Ya. Ia menyangkali firman Tuhan secara literal dan mengajarkan orang lain untuk bertindak berlawanan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ya. Namun terkadang Walls menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung idenya. Ya dia yang mana yang mendukung dia ambil gitu ya. Yang mendukung saja. Jadi pandangan dia lebih tinggi dari firman Tuhan gitu ya. Tanggapan. Jangan lupa setan juga hafal firman Tuhan. Kita lihat Matius 4. Setan hafal firman Tuhan.
Namun setan menyangkali dan memutarbalikan firman Tuhan. Dari Kejadian 3 itu. Ya, bandingkan ketika setan mencobai Tuhan Yesus dalam Matius 4. Dia berusaha menyangkali dan memutarbalikan. Dan jangan lupa, setan hafal firman Tuhan. Kalau kita sebagai umat Tuhan gak hafal firman Tuhan, kita mudah ditaklukkan oleh setan. Kita harus belajar, kita harus baca firman Tuhan. Kalau bisa hafalkan itu, supaya kita bisa melawan dan mengalahkan ya godaan iblis itu. Ya. Oke, hanya firman Tuhan yang kekal dan layak menjadi pedoman yang mutlak bagi hidup ini. Itu penting ya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu firman Tuhan katakan. Ya, Matius 24 ayat 35. Oke, tentang pengampunan. Allah versi Walsh berkata, aku tidak mengampuni siapapun. Itu yang pertama-tama harus kamu pahami tentang aku. Wow. Allah dalam tanda kutip versi Walsh berkata, aku tidak mengampuni siapapun. Aku tidak akan mengampunimu apapun yang kamu lakukan. Aku tidak mengampuni siapapun sebab tidak ada yang perlu diampuni. Itu kata Walsh. Ngawur ya. Nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya pasti ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Pengampunan hanya diperlukan kalau ada seseorang yang dilukai atau disakiti. Ya. Oke, contoh seorang perempuan muda mengajukan pertanyaan. Aku hidup bersama dengan pacarku. Orang tuaku berkata bahwa aku harus menikah dengannya karena aku hidup dalam dosa. Haruskah saya menikahinya? Itu pertanyaan perempuan muda ya. Jawaban Walsh. Kamu sedang berdosa kepada siapa? Bukan kepada aku. Karena kamu tidak melakukan apapun yang salah. You have done nothing wrong. Kamu tidak melakukan apa yang salah. Itu kata Walsh. Ya. Oke. Nah ini penting. Hanya Allah sejati yang bisa mengampuni manusia. Hanya Allah sejati. Ya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu perkataan Tuhan Yesus. Ya. Karena Allahnya Walsh bukanlah Allah yang sesungguhnya, sehingga tidak bisa mengampuni. Ya udah jelas itu. Ya. Oke, yang berikutnya. Allah versi Walsh tidak bisa disakiti. Kamu tidak bisa menyakiti aku dengan cara apapun. Aku adalah segala sesuatu. Aku akan selalu menjadi segala sesuatu. Itu kata Allahnya versi Walsh itu ya. Aku tidak membutuhkan dan menginginkan apa-apa. Aku tidak meminta apapun untuk merasa bahagia. Ya, itu kata Allahnya versi Walsh. Aku tidak butuh kamu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untukku. Aku tidak butuh kamu menjadi atau tidak menjadi apapun. Ya. Oke. Tanggapan. Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang berpribadi, yang punya emosi sehingga bisa disakiti, didukacitakan. Efesus 4 ayat 30. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Janganlah menyedihkan hati roh Allah, itu kata firman Tuhan. Jangan mendukacitakan hati roh Allah. Ya. Oke, tentang pemujaan. Allah versi Walsh berkata, aku tidak butuh kamu memiliki atau tidak memiliki sesuatu. Aku tidak butuh kamu memujaku, merasa takut padaku atau mengasihiku. Tanggapannya apa? Allah yang sejati sedang mencari para penyembah yang benar. Itu Yohanes 4 ayat 23. Allah yang sejati sedang mencari para penyembah yang benar. Karena memang ia layak untuk disembah. Kalau bagi pribadi yang gak layak disembah ya jangan sembah. Tapi Allah pencipta, Allah penebus harus kita sembah. Ya. Tawaran manis dari Allah versi Walsh. Ya. Berhubung aku tidak bisa disakiti dengan cara apapun,
Aku tidak punya alasan untuk merasa marah atau kesal. Itu. Ya. Orang yang coba lari dari kemarahan Allah, dapat kepuasan dari Allah dalam tanda kutip versi Walls ini. Ya, mengampunimu karena sesuatu yang telah kamu lakukan tidaklah perlu. Sebab tak ada perbuatan kalian yang bisa menyakitiku. Waduh. Aku tidak mendapati kamu telah berbuat salah kepadaku. Jadi gak ada alasan bagiku untuk memaafkan kamu. Nah ini. Itu kata Allah versi Walls. Allah versi Walls berkata, sekarang kamu bisa berhenti menjalani hidupmu dalam ketakutan yang terus-menerus terhadap Tuhan. Berhenti. Kamu gak perlu takut sama Tuhan. Kamu bisa menjalin persahabatan dengan Tuhan bukan memandangnya dengan penuh takut. Ya. Itu kata Allah versi Walls itu ya. Hubungan kita akhirnya bisa didasarkan atas kasih sayang bukan ketakutan. Yang menggembirakan adalah kalau kamu tidak lagi merasa takut padaku, kamu juga tidak akan saling takut lagi dengan sesamamu. Nah ini. Ya, tanggapannya, Allah yang sejati punya sifat maha kasih dan maha adil. Itu kita harus ingat. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang maha kasih, tapi juga Allah yang maha adil. Karena kasih ia mendisiplin umatnya yang berbuat salah agar mereka tidak binasa. Ya. Disiplin Allah terhadap umatnya membuktikan kasihnya. Ibrani 12 ayat 6. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya dan mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Oke, etika situasi. Perkataan Allah versi Walls itu berkata, dan manusia selalu saja berubah pendapat mengenai apa-apa yang menurut mereka benar atau salah, tergantung situasinya. Itu ya. Itu kata Allah versi Walls. Tergantung situasinya. Tanggapan ini adalah etika situasi. Etika situasi. Ya. Suatu tindakan disebut benar atau tidak tergantung situasinya. Itu etika situasi. Nah ini kita ingat seorang bernama Joseph Fletcher. Ini bapaknya etika situasi. Ya. Yang keliru itu ya, Joseph Fletcher. Nah, yang ke-8, Allah versi Walls bukanlah Allah yang kita baca dalam Alkitab. Ya. Walls berkata Tuhan yang sangat tidak toleran terhadap pandangan-pandangan lain yang berbeda. Tuhan yang suka menghukum orang adalah Tuhan dengan citra yang selama ini diajarkan kepadamu. Dan Tuhanmu yang demikian sebagian besarnya hanyalah potongan dari imajinasi kalian bersama-sama. Waduh. Ini luar biasa ngawur dan sesatnya ajaran Walls ini ya. Oke. Nah tanggapannya, Tuhan yang benar tidak suka menghukum dan panjang sabar. Tetapi jangan lupa, tetapi Tuhan juga adalah adil. Adil. Ya lihat Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Oke. Walls berkata kasih Allah. Nah ini mirip-mirip kan? Kalau kita orang Kristen berkata Allah kasih, kalau Walls berkata kasih Allah. Sehingga kita mengasihi dan kita akan lakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang lain dan dunia ini. Jika kita izinkan diri sendiri untuk menciptakan apa yang sungguh-sungguh diinginkan. Kasih Allah. Bagaimana dengan pandangan Kristen? Tanggapan Alkitab menuliskan Allah itu kasih. Bukan kasih itu Allah. Nah ini jangan diputar balik. Allah itu kasih. Bukan kasih itu Allah. Ya. Dan jangan lupa kata kasih di sini adalah agape, yaitu kasih tak bersyarat. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16. Sekali lagi ya, Allah itu kasih, Allah itu agape. Bukan kasih itu Allah, bukan. Ya.
Oke, ajaran Walls itu adalah ajaran New Age Movement sebenarnya. Ajaran zaman baru ya. Walls berkata, guru-gurunya selalu datang dengan berita kita semua suci seperti Allah. Guru-gurunya siapa? Siapa guru-gurunya Walls? Walls mengaku ia terinspirasi oleh Allah yang sama dengan yang ditulis oleh para penulis New Age. Nah ini, dia terinspirasi oleh Allah dalam tanda kutip yang sama dengan yang ditulis oleh para penulis New Age itu ya. Zaman baru itu ya. Tanggapan, New Age Movement, gerakan zaman baru itu adalah kebangkitan kembali agama-agama timur kuno dan diberi jubah baru yaitu jubah sains. Agama-agama timur kuno itu yang sudah ribuan tahun dibangkitkan lagi, diberi jubah baru yaitu jubah sains. Nah, Walls berkata pada dasarnya manusia adalah baik dan ketika diizinkan untuk bebas dari suatu otoritas standar moral, kita akan memilih untuk menolong dan mengasihi orang lain, bukan bertindak egois dan kejam. Wah itu. Dia tidak percaya pada dosa warisan. Akar dosa sudah ada pada diri setiap orang. Dia berkata semua manusia itu pada dasarnya baik. Ya. Tanggapan Mazmur 5:1-7. Sesungguhnya aku jahat sejak dilahirkan dan karena dosa sejak dari kandungan. Dan kena dosa sejak dari kandungan. Jadi ini menunjuk bahwa firman Tuhan berkata manusia di dalam lahir saja, di dalam kandungan saja sudah mewarisi dosa. Ya. Dan Roma pasal 3 berkata nggak ada yang baik, nggak ada yang baik, nggak ada manusia yang baik ya di dunia ini. Roma 3 ayat 10 sebab seperti yang tertulis tidak ada yang benar, enggak seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Itu firman Tuhan katakan demikian. Oke, Walls berkata Yesus adalah Allah yang dibuat oleh manusia, Allah yang dibuat oleh manusia. Demikian pula dengan manusia lainnya. Bayangkan sudah begitu kurang ajarnya ya. Walls berkata Yesus adalah Allah yang dibuat oleh manusia. Tanggapan, Yesus adalah anak tunggal Allah, the only begotten Son of God. Yohanes 1:18. Firman Tuhan katakan demikian. Ya. Kebohongan iblis kepada Hawa diulangi lagi. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Diulangi oleh siapa? Ya oleh Walls dan kawan-kawan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, keselamatan adalah pemahaman bahwa kita tidaklah terpisah dari Allah dan ada lebih dari satu jalan untuk mendapatkan keselamatan. Nah ini. Kalau Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Tapi Walls berkata, ada lebih dari satu jalan untuk mendapat keselamatan. Itu kata Walls. Ya. Tanggapan, Walls menyangkali keselamatan hanya melalui Yesus saja. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, hodos, the way. Akulah kebenaran, ho aletheia, the truth. Akulah hidup, the zoe. Ya. Ho zoe. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Ya. Oke, Walls berkata kedatangan Kristus yang kedua bukanlah kejadian hurufiah. Dia bilang, kedatangan Kristus yang kedua bukan kejadian hurufiah. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, tetapi itu adalah suatu ekspresi yang Yesus akan lakukan di alam baka. Ini kata Walls. Tanggapan, Walls salah tafsir tentang kedatangan Kristus yang kedua, yang secara jelas dinyatakan dalam Matius 24, 30, Kisah Rasul 1, 11 dan Wahyu 22 dan selanjutnya. Ya. Sudah secara jelas dinyatakan, tapi Walls berusaha menyangkalinya. Ya. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ini malaikat berkata ya kepada murid-murid itu. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, dengan cara fisik. Ya, sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu kata malaikat. Ya. Malaikat dari surga ya.
Oke. Bagi Walls nggak ada dosa, nggak ada iblis, nggak ada kejahatan, nggak ada neraka, penyakit dan kejahatan. Ya. Allah versi Walls sangat emosional ketika berbicara tentang konsep dosa. Ini ya. Ketidaktaatan Adam dan Hawa bukanlah dosa, kata Allah dalam tanda kutip ya. Tapi berkat pertama, waduh, dosa berarti berkat pertama. Karena dalam ketidaktaatan tersebut mereka membuatnya menjadi mungkin bagi kemanusiaan untuk punya suatu pilihan. Nah, ini satu berkat pertama. Ketidaktaatan, dosa itu jadi berkat pertama yang diajarkan oleh Walls itu ya. Nah, tanggapan ajaran ini memutarbalikkan nilai rohani yang dosa malah disebut sebagai berkat. Ya. Apakah manusia yang berdosa bisa memilih baik dan tidak baik secara netral? Firman Tuhan berkata, manusia karena sudah dikuasai oleh dosa, manusia selalu memilih yang jahat. Ya. Posisinya yang berbeda kita perlu ingat ya. Ya, ini posisi sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum Adam jatuh dalam dosa. Setan, kemudian di tengah-tengah Adam yang ikuti Allah. Jadi Adam atau manusia itu netral betul. Ini sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Tetapi setelah kejatuhan ke dalam dosa, nah ini, setelah kejatuhan, setan dan Adam tuh berdampingan. Posisinya Adam sudah selalu pro setan, berada di dekat dengan setan atau berada di dalam lingkupnya setan. Jangan Allah ditinggalkan oleh manusia yang berdosa. Ya. Oke. Nah, berikutnya. Iblis dan neraka nggak ada. Itu diajarkan oleh dia. Ya. Neraka diciptakan oleh manusia. Menurut Allah versi Walls, aku tidak menghukum orang dengan alasan apapun. Itu menurut Allah versi Walls. Aku tidak pernah menghukum kamu, tapi kamu bisa menghukum dirimu sendiri. Kamu menciptakan nerakamu sendiri. Itu kata Allah dalam tanda kutip versi Walls. Ya, tanggapan. Neraka itu diciptakan oleh Allah sebagai tempat hukuman bagi orang berdosa. Lukas 16 ayat 23. Ya. Juga tempat hukuman bagi setan dan roh-roh jahat. Ya. Lewat ajaran saksi Yehova, iblis berusaha menyangkali eksistensi neraka. Nah ini. Ya. Ajaran saksi Yehova berkata orang berdosa kalau meninggal ya musnah. Gitu. Jadi nggak perlu masuk neraka. Ya. Ya, demikian juga dengan ajaran Walls. Kita harus paham itu. Ya. Oke. 17. Penyakit adalah sebagai hasil dari pikiran yang salah. Dan semua penyakit dicipta pertama kali dalam pikiran, itu kata Walls. Tanggapan, tidak semua penyakit adalah hasil dari pikiran yang salah. Memang ada sebagian penyakit yang disebut psikosomatis. Keadaan psikis yang mempengaruhi keadaan tubuh. Ya, memang ada psikosomatis. Namun sebagian penyakit lagi adalah karena serangan bakteri, virus, kecelakaan, kelainan genetik dan lain-lain. Ya. Itu kita sudah tahu itu dari ilmu kedokteran. Ya. Oke. 18. Menurut Allah versi Walls tidak ada kejahatan. Kejahatan hanyalah fenomena objektif dan pengalaman. Ya. Tanggapan. Dalam halaman selanjutnya, halaman 47, nampaknya Allah dalam tanda kutip berkontradiksi dengan dirinya sendiri ketika ia berkata, kejahatan paling besar Allah menyatakan tidak ada kejahatan sama sekali. Itu kejahatan paling besar. Kejahatan paling besar Allah menyatakan tidak ada kejahatan sama sekali. Ya, kontradiksi ya. Pengalaman pribadi sebagai sumber otoritas tertinggi, itu kata Walls. Pengalaman pribadi sebagai sumber otoritas tertinggi. Allah versi Walls berkata, kita terlalu banyak menekankan firman atau words, kurang pada pengalaman hidup. Kita harus menaruh pengalaman di atas kata-kata, di atas words. Wah, pengalaman yang terpenting bagi Walls. Ya.
Alkitab bukanlah sumber yang otoritatif, bukan juga para pendeta, para rabi atau para romo. Ya, itu kata Walls. Ya, dengan kaget Walls kemudian bertanya kepada Allah dalam tanda kutip ya. Apa yang harus dianggap sumber yang otoritatif? Apa yang harus dianggap sumber sebagai sumber dari yang otoritatif? Allah dalam tanda kutip menjawab, dengarkanlah perasaan-perasaanmu. Waduh, perasaan jadi Allah ya. Dengarlah pada pikiran-pikiranmu yang tertinggi. Kata-kata adalah penyetor kebenaran yang paling kecil. Itu kata Allah dalam tanda kutip. Perasaanmu, pikiranmu, dengarkanlah. Itu otoritas yang tertinggi. Tanggapan, jika kata-kata hanyalah penyetor kebenaran yang paling kecil, lalu mengapa kita harus percaya kepada pernyataan Walls? Karena bukankah pernyataannya juga ditulis dalam kata-kata? Nah ini satu hal yang kontradiktif ya. Oke. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini penting sekali. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Perasaan itu tidak stabil dan mudah berubah. Kita harus ingat, perasaan itu nggak stabil dan mudah berubah. Pengalaman itu sifatnya subjektif dan relatif. Setiap orang punya pengalaman beda. Dan sifatnya subjektif dan relatif. Ya. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dan mutlak. Itu prinsip firman, prinsip Alkitab. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dan mutlak. Ya. Oke, yang ke-20. Pandangan tentang tubuh manusia. Apa kata Walls? Menurut Walls, jika kita semua satu dan kita sesungguhnya adalah Allah dan keterpisahanlah ilusi sementara, tubuh jasmani kita adalah bagian dari ilusi atau hanya wadah sementara dari jiwa. Waduh, tubuh jasmani kita hanya wadah sementara dari jiwa, bagian dari ilusi katanya, tubuh jasmani. Tanggapan, ini adalah ajaran gnostik yang dipromosikan oleh Walls, dipromosikan lagi oleh Walls. Bagi gnostik, tubuh adalah kotor dan penjara bagi jiwa yang suci. Sehingga tubuh Yesus dianggap mereka sebagai tubuh yang maya saja. Rasul Yohanes menangkal ajaran yang keliru itu. Rasul Yohanes berkata, and you can know which ones come from God. Dan kamu akan tahu yang mana yang datang dari Allah. His spirit says, rohnya berkata that Jesus Christ had a truly human body. Yesus Kristus mempunyai tubuh manusia yang sesungguhnya. Oke, menurut kaum gnostik, karena kotor, maka tubuh harus disiksa sehingga keluarlah jiwa yang suci itu. Tubuh harus disiksa, keluarlah jiwa yang suci itu. Atau karena tubuh itu kotor, maka dibiarkan untuk mengumbar nafsu secara bebas. Ya, karena tubuh itu kotor kok, ya sudah biar aja mengumbar nafsu secara bebas. Ya, Firman Tuhan mengajarkan hal yang penting. Firman Tuhan menganggap tubuh itu netral. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tubuh itu netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya, Sang Firman Allah yang Maha Kudus pernah menjelma menjadi daging. Yohanes 1:14 dikatakan the word became flesh. Firman itu pernah menjadi daging. Ya. Yohanes 1:14. Oke. Tubuh bukan untuk disiksa. Juga bukan dipakai untuk mengumbar nafsu, tapi tubuh harus dilatih, ya, dilatih. 1 Korintus 9 ayat 27, saya, kata Paulus, membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya, digembleng. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus sebagai rasul besar tetap menggembleng dengan keras tubuhnya dan supaya dia bisa menguasai tubuhnya, menguasai nafsunya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oke. 21 jangan berpikir. Itu kata Walls. Allah versi Walls memberitahu para remaja untuk tidak gunakan pikiran mereka. Jangan, nggak perlu gunakan pikiran mereka. Dan dia berkata, kamu tidak boleh mempercayai pikiranmu. Kamu tidak boleh mempercayai pikiranmu. Tanggapan, ini adalah cara yang licik untuk menghentikan seseorang dari penggunaan pikiran yang kritis tentang apa yang Allah versi Walls katakan. Nah ini. Ya. Iya. Tanggapan, Allah yang sejati tidak melarang umatnya untuk menggunakan akal budinya. Ya. Roma 12 ayat 2 penting. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Bahasa Inggris apa? Renewing your mind. Perbarui akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Biarlah penjelasan firman Tuhan tentang bidat ini, ajaran yang keliru ini bisa membimbing kita kepada jalan yang benar. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus arahkan pikiran kami, bimbing kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dan menilai berbagai macam aliran yang muncul di dunia ini. Oh Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpengaruh aliran ini. Tuhan bimbing mereka dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya mereka dihantar kepada jalan dan pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.